Shalom peserta didik, berjumpa lagi kita di dalam pembahasan materi yang manakala di bab yang ke-6 berjudul Alkitab Penuntun Hidupku. Ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kiranya lewat pembelajaran ini, peserta atau siapapun yang mengikuti konten pembelajaran ini tentu diberkati. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dalam pertemuan ini kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Berkatilah kami, berkatilah pemirsa dimanapun mereka berada. Mari Tuhan tolong mereka supaya mereka tergerak hati oleh Roh Kudus-Mu, supaya lewat pembelajaran ini mereka didewasakan dan mereka diberikan pemahaman tentang materi ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan yang hidup kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tentunya di sini pencapaiannya adalah bagaimana peserta didik mampu setia berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan sebagai tindakan hidup bagi keimanannya. Maka di sini juga ada tujuan pembelajaran yang manakala lewat pembelajaran ini peserta didik diarahkan dan dituntun untuk kelima hal ini, yang manakala yang pertama memahami Alkitab sebagai firman Allah sendiri. Kedua, menjabarkan secara garis besar isi Alkitab. Ketiga, menjelaskan fungsi Alkitab bagi orang Kristen. Yang keempat, berbagi pengalaman dalam membaca dan mendalami Alkitab dalam keluarga dan dalam gereja. Dan yang kelima, menceritakan sikap yang baik dan benar dalam membaca Alkitab. Jadi ada 5 tujuan dari materi pembelajaran ini yang perlu dicapai dan menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita membahas materi ini. Maka kita baca firman-Nya dalam 2 Timotius 3 ayat 6 tadi, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi inilah ayat referensi yang perlu dipahami oleh siapapun yang mengikuti pembelajaran ini. Maka kita tahu Alkitab adalah firman Allah sendiri yang tidak pernah lepas dari kehidupan orang Kristen. Mempelajari, mengenal Alkitab sebagai pegangan hidup akan memberikan penerangan pada remaja, khususnya SMP, untuk memahami apa itu Alkitab. Untuk setia membaca Alkitab, bahkan dalam topik pembelajaran ini dikatakan bahwa Alkitab adalah penuntun hidup. Artinya menjadi suatu hal utama supaya pelajar SMP khususnya mengerti, memahami Alkitab itu adalah kebutuhan bagi kehidupannya. Penuntun atau petunjuk hidup orang beriman. Maka fungsi Alkitab sebagai firman adalah sebagai ajaran iman yang harus dipelajari dan diajarkan supaya setiap orang memahami bahwa Alkitab itu adalah penuntun di dalam kehidupannya. Selanjutnya bahwa Alkitab
terbagi dua bagian, yang manakala Perjanjian Lama, Perjanjian Baru masing-masing terbagi di dalam PL ada 39 dan PB ada 27. Maka genaplah 66 pasal isi daripada Alkitab. Maka perlu ini dipahami bahwa Alkitab itu adalah kebutuhan orang Kristen, orang percaya. Maka jangan katakan bahwa Anda orang Kristen, orang percaya, tapi Anda tidak membaca Alkitab. Bagaimana Anda punya iman kepada Tuhan kalau tidak melalui pembacaan firman Tuhan? Oleh sebab itu perlu dipahami, orang-orang Kristen mempelajari sehingga menumbuhkan keimanan, mendewasakan keimanan, membuat pemahaman tentang siapa Allah yang mereka percayai atau imani. Jelas sekali sudah dipaparkan tadi bahwa Alkitab punya bagian, ada dua bagian, PL dan PB. Ini perlu berulang-ulang diingatkan kepada peserta didik supaya memahami muatan daripada Alkitab itu. Jadi mari peserta didik diingat, dipahami bahwa Alkitab kita terdiri dua bagian, PL dan PB. Maka kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dituliskan untuk dijadikan pedoman kehidupan orang beriman atau orang Kristen. Membaca dan mengalami Alkitab memberikan petunjuk bagi orang beriman. Maka kita tidak lepas dari hal itu. Perlu ada penuntunan Roh Kudus supaya kita diberikan pemahaman ketika kita membaca Alkitab. Maka mintalah Roh Kudus untuk menolong Anda membaca Alkitab supaya diberikan pemahaman. Alkitab mengajar kita memberitahukan 5 hal. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Jadi baik kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah segalanya untuk memuliakan Tuhan. Maka konsepnya di sini adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Kita mendengarkan ini sepanjang waktu, bukan pujian Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi mari apapun kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan dan memuliakan Bapa kita di surga. Yang kedua, berdoa. Dan kita memiliki keyakinan ini kepadanya bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengarkan kita sehubungan dengan apapun yang kita minta, kita tahu bahwa apa yang kita minta kepadanya adalah milik kita. Artinya harus tinggal di dalam Tuhan. Ya, harus juga diluruskan hal ini. Memang di dalam doa ada permohonan, ada juga seruan. Tetapi ketika kita berdoa, kita harus membereskan dulu kehidupan kita. Kita harus tinggal di dalamnya. Kalau setiap mau doa kita dijawab Tuhan sesuai dengan kehendaknya juga. Jadi tidak bisa kita paksakan kehendak kita kepada kehendaknya Allah. Ketika kita berdoa, hanya ada satu kata, yaitu jadilah kehendakmu Tuhan di dalam kehidupanku, bukan kehendakku. Jadi artinya Tuhan yang punya otoritas di dalam jawaban doa kita. Yang ketiga, bersyukur. Dalam segala keadaan bersyukurlah,
karena ini kehendak Tuhan untukmu dan untuk kita semua. Hal ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Ini tidak mudah, apalagi ketika kita mengalami hal buruk. Tetapi lewat pemahaman ini Alkitab menuntun kita untuk tetap bersyukur, 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 bersyukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ingat saudara pemirsa atau siapapun yang mendengarkan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita Tuhan tahu. Dan tidak pernah sehelai rambut pun jatuh ke, ke tanah kalau tidak sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah bersyukur apapun itu kejadiannya. Tuhan akan menolong kita. Tidak akan pernah dibiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tidak. Jadi mari kita bersyukur apapun itu. Yang keempat adalah berhati-hatilah. Ya, ketika kita berdoa, hati-hati di dalam doa kita. Ya, supaya ketika kita berdoa, kita bisa mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, kita bisa diuji, maka hati-hati di dalam doa kita, supaya ketika kita diperhadapkan dalam suatu ujian, kita pun bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang berikutnya adalah jangan menjadi sama dengan dunia. Jadi memahami kehendak Allah supaya kita punya suatu pemahaman apabila kita sudah yakin kepada Tuhan dan tentu kita tidak serupa dengan dunia ini, pemikirannya, tindakannya, perbuatannya, maka jelas sekali dalam Roma 12 ayat 2 ini sudah jelas disampaikan kepada tiap-tiap kita di mana nyatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya kita melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Oke, memang kita tinggal masih di dalam dunia ini. Tetapi kita orang percaya, orang memiliki iman kepada Tuhan. Hendaklah jangan sama pemikiran kita dengan dunia ini walaupun kita tinggal dalam dunia ini. Contohnya kita nggak boleh kompromi. Katakan ya kalau iya. Jadi mari punya pemahaman walaupun kita masih dalam dunia ini, kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Artinya mampu memilah-milah mana yang baik, mana berkenan kepada Tuhan. Ini merupakan perintah yang memang sulit, tetapi saudara sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus, maka jangan hanya memiliki satu alma mater saja orang Kristen, tetapi tidak mau hidup dalam firman Tuhan, tetapi tidak mau taat kepada firman Tuhan, tetapi tidak menghidupi firman itu dalam hidupnya. Ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka kalau kita sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus, orang percaya, orang Kristen, maka dengar firman Tuhan, lakukan itu. Supaya belen. Jadi apapun yang kita minta kepada Bapa, biarlah kehendaknya yang jadi atas kita, dan kita pun tentunya berbahagia atas keputusan Tuhan dalam hidup kita. Secara harfiah, Alkitab adalah peta jalan hidup kita, buku panduan. Ya, kita dipandu, kita dituntun, ya, supaya kita tetap di dalam kehendaknya Allah. Selamat kepada tujuan ya hidup orang beriman yaitu keselamatan. Maka kita suatu tujuan pencapaian kita sebagai orang percaya hidup di tengah dunia ini yaitu untuk keselamatan, yaitu untuk berada di dalam kerajaan surga. Itulah gunanya kita dituntun Alkitab ini, karena Alkitab buku panduan kehidupan kita untuk menuju keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Maka manfaat Alkitab itu bagi kita sebagai orang percaya adalah
Semua kitab suci diilhamkan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar kita, untuk menegur segala dosa kita, untuk mengoreksi akan kesalahan kita, untuk melatih dalam kebenaran, ya, melatih kebenaran. Artinya kita tidak ada yang sempurna, tetapi dilatih dalam hidup dalam kebenaran. Sehingga setiap orang yang menjadi milik Tuhan bisa mahir diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Hal ini terdapat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Berulang-ulang disampaikan, berarti ini penting bagi kita pahami dan mengerti. Alkitab memiliki banyak kegunaan, baik bagi orang Kristen. Alkitab dapat dilihat sebagai buku panduan hidup di mana orang Kristen dapat memperoleh nasihat, bimbingan, dan petunjuk hidup. Jadi begitu luar biasa Alkitab ini manfaatnya bagi kita orang percaya. Maka rendahkan hati kita, buka paradigma kita bahwa kita bukan hanya sekedar memiliki alma mater Kristen, tetapi maulah kita mempelajari dan memahami Alkitab itu sehingga berguna bagi kehidupan kita. Maka juga kegunaan Alkitab itu adalah hukum mutlak. Artinya lewat Alkitab ini kita ditegur, bahkan tidak sampai ditegur, dihukum. Artinya kita dipaparkan apa saja kesalahan kita sehingga orang yang salah pasti dihukum. Gunanya adalah untuk memahami, untuk menyadari, dan kita bertobat supaya kita meninggalkan segala dosa-dosa itu. Maka jelas sekali dikatakan juga di dalam Matius 22, 3, 7, dan 40. Maka sesungguhnya kita sebagai orang percaya harus bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi. Oleh sebab itu marilah sungguh-sungguh kita memahami manfaat Alkitab di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa menuntun kita untuk menuju keselamatan yang Tuhan sediakan. Alkitab juga membimbing kita. Ya, Alkitab digunakan oleh orang Kristen untuk memberi bimbingan tentang bagaimana dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, jadi Alkitab itu membimbing kita supaya bagaimana kita hidup berpadanan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi sungguh luar biasa materi ini, kita diingatkan, dan kita diarahkan, kita dituntun supaya kita menyadari bahwa Alkitab itu penuntun hidup kita. Menjadi acuan utama dalam ibadah dan penyembahan. Jadi kita juga diingatkan dalam hal ini ketika kita ibadah penyembahan tidak lepas daripada firman Tuhan. Ya, dalam ibadah orang Kristen, Alkitab selalu menjadi bahan renungan yang dibaca, yang direnungkan, bahkan dibagi-bagikan ya untuk memahami perikop demi perikop, kalimat demi kalimat untuk satu tujuan supaya kita dituntun, diberikan pemahaman bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini. Ibadah dan penyembahan orang Kristen selalu dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan merenungkan isi Alkitab. Hal ini sudah menjadi sejak dahulu dalam ibadah orang-orang Yahudi pun. Demikian pun kita sekarang. Jadi tidak bisa lepas. Ada ibadah, pasti tidak pernah lepas daripada pembacaan firman-Nya. Saudara terkasih, demikian pemaparan akan materi ini. Kiranya pemaparan materi ini berguna bagi kita, berguna bagi pemirsa yang mengikuti akan konten ini. Kiranya kita sama-sama bertumbuh dan semakin berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pertemuan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih lewat pembelajaran ini kami diperkaya
diberikan pemahaman, bahkan kami dituntun bagaimana kami memahami bahwa Alkitab itu adalah penuntun kehidupan kami menuju keselamatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.